Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat, segar bugar, tetap semangat, penuh optimis dalam pembelajaran virtual pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa semoga belajar pagi ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu laksanakan sholat duha dan kirim foto sholat duha ke WA Pak Ali. Dan langkah selanjutnya adalah silakan baca surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 15 lalu kirim ke WA Pak Ali dalam bentuk audio. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pagi ini adalah yang pertama menelaah struktur cerita pendek, yang kedua menelaah ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Setelah siswa mengikuti pembelajaran secara virtual, maka siswa diharapkan dapat menelaah struktur cerita pendek, yang kedua dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Nah, semuanya dirangkum dalam bab 3, mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Di bab 3 ini ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah definisi pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua, unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiga, simpulan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian struktur dan kebahasaan cerita yang merupakan inti dari pokok bahasan pembelajaran virtual pagi ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kita awali bagian A, definisi pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Definisi cerpen, kemudian ada ciri-ciri cerpen, dan kemudian ada pembedaan cerpen. Apa definisi cerpen, apa ciri-ciri cerpen, dan apa pembedaan cerpen? Oleh karenanya, anak-anak jangan beranjak dulu, tetap lihat video pembelajaran virtual pagi hari ini. Definisi cerita pendek dapat didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa. Yang pertama oleh Burhan Nurgiantoro, yang dijelaskan bahwa cerpen sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Waktunya bisa setengah jam, 1 jam, sampai 2 jam. Jadi ketika duduk dan tidak beranjak ke duduk yang lain, waktunya diperkirakan setengah 1 sampai 2 jam. Lain halnya dengan menurut Habayase, yang mengartikan bahwa cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ini kaitannya dengan alur cerita pendek, kaitannya dengan struktur cerita pendek, ada perkenalan, ada konflik atau pertikaian, dan ada penyelesaian. Kemudian cerpen menurut J.S. Badudu diartikan sebagai cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi peristiwanya jika sedih, tokoh itu tidak akan berubah menjadi bahagia. Sedih terus. Peristiwanya ketika putus dengan si doi, peristiwanya hanya itu saja yang dibahas dalam cerita pendek dan tidak pada kebahagiaan yang dia alami. Itu yang disampaikan oleh J.S. Badudu sebagai ahli bahasa yang mengartikan cerita pendek. Anak-anakku, cerita pendek ternyata dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah berdasarkan panjang pendek tulisan. Bagian yang kedua adalah berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendek tulisan, cerita pendek dibagi menjadi satu short story, middle short story, dan long short story. Short story ini cerita yang ukuran pendek, middle cerita pendek yang ukurannya sedang, long short story adalah cerita pendek yang ukurannya panjang. Kemudian berdasarkan tema dan isi, cerita pendek dibagi menjadi ada cerita anak, ada cerita pendek remaja, dan ada cerita pendek keluarga.
cerita pendek anak adalah cerita yang temanya tentang anak-anak, cerita pendek remaja cerita pendek yang temanya tentang ruang lingkup keremajaan, dan cerpen keluarga adalah cerpen yang temanya tentang kekeluargaan. Nah, dari berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ahli, oleh para bahasa tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri cerpen yang pertama adalah panjang karangan lebih kurang 10 halaman, lebih kurang dari 10 halaman, kurang dari 10 halaman boleh, asal kurangnya tidak banyak, dan lebih dari 10 halaman boleh juga, asal lebihnya tidak banyak. Ciri-ciri yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Kemudian ciri yang selanjutnya, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Kalau pelakunya bernasib sedih, maka cerita pendeknya harus sedih terus, tidak ada perubahan cerita sedih menjadi bahagia. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Wataknya hanya dilukiskan secara singkat dan tidak bertele-tele. Jika pelaku itu sombong, ya sombong. Jika pelaku itu baik, ya baik. Jika pelaku itu kejam, ya kejam. Jadi singkat saja. Kemudian perwatakan sendiri itu bisa dikategorikan sebagai protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis watak yang baik, antagonis watak yang jelek, dan tritagonis watak campuran antara baik dan jelek. Anak-anakku, bagian B adalah unsur-unsur pembangun teks cerita. Di sini dibagi menjadi 3. Ada unsur bangun yang pertama intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik, dan yang ketiga adalah bahasa. Intrinsik dibagi menjadi beberapa unsur: tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Intrinsik adalah unsur bangun cerita pendek yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur bangun cerita pendek yang berasal dari luar. Di sini ada beberapa poin, yaitu nilai-nilai, bisa nilai moral, nilai pendidikan, nilai etika, dan lain-lain. Kemudian unsur ekstrinsik selanjutnya adalah latar belakang pengarang, bisa latar belakang yang berupa pendidikan, bisa latar belakang yang berupa politik, bisa latar belakang yang berupa agama, dan bisa latar belakang yang berupa budaya. Kemudian unsur bangun selanjutnya adalah bahasa. Bahasa dalam hal penggunaannya, apakah penggunaan bahasa itu mudah difahami atau sulit difahami oleh pembaca. Nah, disinilah anak-anak, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan selanjutnya kalian bisa membuat kesimpulan dalam bentuk rangkuman di dalam buku kalian. Setelah rangkuman kalian buat, foto rangkuman itu dan kirim ke WA Pak Ali bersama dengan bukti fisik sholat dan bukti audio membaca surat-surat pendek. Semoga bermanfaat apa yang Pak Ali sampaikan, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.